Aku benar-benar muak dengan Dimas. Rencana yang dia berikan sangat merugikanku. Jika saja tidak ingat dengan rencana awal atas kedatanganku, mungkin sekarang juga aku sudah pergi meninggalkan pria ini. Aku menggeleng pelan, seraya menatapnya dengan tajam. Dorongan pikiran jahat menyuruhku untuk menghajar Dimas sampai dia lemas. Namun akalku menolak. Aku tidak boleh gegabah hingga membuat diriku merugi seorang diri. Dengarkan aku dulu, Rania. Aku pun tidak ingin melakukan itu. Tapi hanya itu satu-satunya jalan untuk kita bisa menikah, Ran. Aku yakin ibuku akan setuju kita bersama jika itu terjadi pada kita. Meskipun terpaksa, ya intinya mereka akan lebih menutupi aib daripada egonya. Kamu paham kan sayang? Ujar Dimas hendak menyentuh wajahku. Cepat aku menangkis tangannya agar tidak menyentuh kulitku. Ternyata sandiwara dia lebih sempurna dari yang aku bayangkan. Aku yakin jika dia sudah tahu jika ibunya tidak akan memberikan restu, tapi tetap nekat mendekatiku karena sebuah tujuan lain. Ku tarik napas dalam-dalam, menetralkan perasaan marah yang masih terpendam. Sabar Rania, sabar. Rani, kamu masih cinta sama aku kan? Terpaksa aku mengangguk. Sekali aja. Yuk, aku janji tidak akan meninggalkan kamu, Ran. Kita akan terus bersama. Lanjutnya lagi, terus membujuk. Untuk kedua kalinya, aku mengangguk lemah. Demi sebuah balas dendam, aku menuruti keinginan dia. Senyum senang terlihat dari wajah Dimas saat aku menyetujui keinginan dia. Dalam pikirannya, mungkin dia menganggapku bodoh, wanita bodoh yang dengan mudah mengorbankan kesucian hanya sebuah nama cinta. Kalau gitu, kita ke sana yuk, biar kita leluasa. Dimas menunjuk saung yang berada di tengah-tengah sawah. Pintar, dia memilih saung Kang Dori yang ukurannya lumayan besar dan tertutup. Hanya ada satu pintu yang biasa dipakai jalan masuk sang empu. Dimas menarik tanganku agar turun dari atas motor. Aku pun mengekor dari belakang dengan sesekali melirik ke sana kemari. Kulihat motor Mia masih terlihat berada di tempat semula kami berhenti. Aku tidak bisa melihat wajahnya karena gelap semakin pekat. Dim, aku takut, ujarku menarik tangan hingga lepas dari genggaman tangannya. Tidak apa-apa sayang, ada aku. Kita akan berjuang untuk sebuah restu, tuturnya meyakinkan. Tapi Dim, apa kamu datang ke sini sendirian? Aku kembali bertanya. Ya, aku sendiri. Sudahlah, jangan terus mengulur waktu. Aku sudah tidak sabar. Dimas kembali menarik tanganku hingga kini kami berjalan kembali. Dengan penerangan dari ponsel Dimas, kami berjalan menapaki pematang sawah yang sedikit basah. Sesekali aku berhenti karena pijakan kaki mengenai lumpur dan mengotori sela-sela kakiku. Setibanya di depan saung, aku tidak dapat sama sekali melihat ke dalam karena Dimas sudah mematikan senter dari ponselnya. Aku pun mencari-cari keberadaan Darling yang katanya sudah di sekitar sini, tapi tidak bisa aku temukan dia. Apa Darling di dalam? Ayo masuk, ajak Dimas, membuatku khawatir. Takut jika ternyata di dalam tidak ada siapa-siapa, aku akan celaka. Dim, aku takut. Ih beneran, kita pulang aja, kataku, enggan untuk masuk. Jangan pulang, tanggung. Udahlah, kamu sayang sama aku, gak sih? Buruan masuk. Dimas menarik tanganku hingga kini kami berada di dalam saung yang gelap gulita. Dimas sudah tidak setenang tadi. Kini dia memperlihatkan sikap kasar dan temperamennya. Bahkan dia pun sudah berani membentakku. Jangan ditutup, ujarku saat Dimas menarik anyaman bambu untuk menutup satu-satunya pintu saung ini. Kalau tidak ditutup, nanti akan ada orang lihat. Tenang saja, aku tidak akan meninggalkan kamu sendirian di tempat ini.
Selagi Dimas membenahi penutup pintu, sebuah tangan tiba-tiba menyentuh pundakku dari belakang. Ingin teriak, tapi untungnya aku menyadari sesuatu. Darling, pasti itu dia. Lama amat, darahku sudah habis seliter dihisap nyamuk. Bisikan di telinga membuat hatiku sedikit lega. Ternyata temanku Darling benar-benar ada di sini. Dia duduk di pojokan bale-bale yang memang gelap. Saat aku menoleh, rupanya dia memakai baju hitam dengan wajah pun yang dipulas warna hitam membuat dia tidak terlihat. "Kamu ngomong apa?" tanya Dimas masih membenahi penutup pintu. "Banyak nyamuk," ucapku asal. Dimas tidak lagi bicara. Ia kembali fokus pada anyaman bambu yang terus jatuh. Sepertinya membutuhkan tali untuk menutupnya. "Usahakan si kutu kucing untuk memakai penutup ini, biar aku leluasa," bisik Darling seraya menyelipkan sesuatu ke dalam saku jaketku. Aku hanya membalas ucapannya dengan deheman agar Dimas tidak curiga. "Dim, sudahlah, biarkan saja. Kalau tidak bisa ditutup, toh ini sudah malam, tidak akan ada yang datang. Kan ini bukan musim panen," ucapku menyentuh pundak Dimas. "Kamu yakin?" "Yakin. Tapi aku punya permintaan sebelum kita memulainya, Dim." "Apa itu?" tanya Dimas tak sabar. Aku mengambil kain yang barusan diberikan Darling padaku, kemudian melingkarkan kain itu di kepala Dimas hingga menutup kedua matanya. "Gunakan ini saat kita bermain. Aku malu. Ini pertama bagiku," bisikku di telinganya. Entah setan apa yang telah merasuki dia. Dimas begitu nurut dan hanya mengangguk pasrah saat aku mengikatkan kain itu di kepalanya. "Padahal aku ingin melihatmu, Ran," ujar Dimas membalikkan badan. "Apa yang ingin kamu lihat? Di sini gelap, percuma saja membuka mata pun. Aku pun akan menutup mataku kok. Jadi kita sama-sama tidak saling melihat." Aku mengambil kain satunya dan menempelkannya pada tangan Dimas agar dia percaya jika aku dan dia sama-sama memakai penutup mata. "Oke, lakukan saja. Ayo Rania." Aku sudah tidak sabar. Aku menjauhkan wajahku saat wajah Dimas maju ke arahku. Nafasnya sudah memburu, membuatku bergidik ngeri. Aku mundur satu langkah hingga kaki ini berbenturan dengan bale-bale. Seiring dengan itu, Dimas pun memajukan kakinya semakin mendekat. "Bruk!" Aku mendorong Dimas hingga ia terjerembab di atas bale-bale. "Pergi Rania, sekarang giliranku," bisik Darling. Saat melangkah untuk pergi, kakiku tersandung kaki Dimas yang menyuntai ke bawah. Tentu saja hal itu membuat Dimas bangun dan mencari-cari keberadaanku. Namun entah apa yang dilakukan Darling pada Dimas hingga pria itu kembali berbaring seraya mengeluarkan suara yang menjijikkan. "Rania!" ujar Dimas terus merajau, memanggil namaku. Penasaran dengan apa yang dilakukan temanku itu, aku mengeluarkan ponsel dan menyalakan senter. Mataku membulat, tidak percaya jika Darling tengah. Aku jijik melihat mereka. Darling memberikan kode agar aku segera pergi dan mematikan senter lampu. Tanpa menunggu nanti, aku pun segera keluar dan berlari meninggalkan saung Kang Dori. Tertati-tati aku berjalan melewati pematang sawah. Namun aku berhenti saat mendengar sesuatu dari saung, di mana dua pria berada dalam satu tempat. "Ah!" Suara Dimas menggelegar seperti orang kaget dan kesakitan. "Apa yang dilakukan Darling?" gumamku. "Apakah gerangan yang terjadi?" Jerit Dimas lagi membuatku kembali berhenti melangkah. Rasa penasaran membuatku ingin kembali ke saung dan melihat apa yang terjadi. Aku sudah berbalik badan, tapi aku tidak berjalan. Aku terus mondar-mandir seraya menggigit jari telunjuk. "Rania!" Suara Dimas yang memanggilku membuat
bulu kuduku merinding. Buru-buru aku berjalan menjauh karena takut dengan suara pria itu. "Hah, sakit, sakit, diapakan itu anak?" Sampai teriak kesakitan. Aku kembali berhenti dan berbalik badan. Aku takut jika Darling berbuat terlalu jauh hingga nanti dia yang akan terkena masalah. Niatku untuk menghentikan Darling sudah bulat. Aku melangkah, hendak kembali ke saung. Tapi bersamaan dengan itu, suara sepeda motor datang menghampiri. "Rania, buruan kita pulang. Lihat, tuh ada orang yang datang," ujar Mia membuatku menoleh. Kulihat dari kejauhan, kelap-kelip senter datang mendekat. Hatiku berdebar. Sepertinya itu adalah warga kampung yang mendengar suara teriakan Dimas. Aku mengurungkan niat pergi ke saung dan buru-buru mengambil alih posisi Mia yang duduk di motor. Tanpa banyak bicara, aku pun melajukan motor dengan lumayan kencang. "Mia, si Darling gimana?" ucapku, seraya terus menancap gas. "Nggak tahu, tapi tadi aku sudah menelepon dia sebagai peringatan. Mudah-mudahan dia paham," ujar Mia sedikit berteriak. Harapanku pun demikian. Mudah-mudahan Darling cepat kabur sebelum ada orang yang memergokinya. Kawasan persawahan sudah terlewati. Aku mulai memelankan laju motor saat memasuki kawasan perkampungan. Menghirup udara dalam-dalam, merasakan kelegaan dalam dadaku. "Ran, si Dimas diapain ya? Kok sampai teriak-teriak kayak gitu?" tanya Mia, membuatku teringat kembali pada teriakan Dimas tadi. "Aku gak tahu, Mi. Aku juga bingung sekaligus takut. Si Darling bisa juga bengal ya." Aku bergidik ngeri. "Jangan-jangan digigit, Ran." "Apanya?" tanyaku tak mengerti. "Anunya, Rania, barangnya." "Astaga, mana mungkin," ujarku seraya menoleh ke belakang. Tidak disangka, tidak diduga, motor yang aku kendarai tiba-tiba oleng, membuatku sulit untuk mengendalikannya. Rania, awas, di depan ada orang," ujar Mia membuatku semakin panik. "Mana, Mi?" Awas." Brak. Demi untuk menghindari orang yang berjalan, akhirnya motor beserta aku dan Mia jatuh setelah sebelumnya menubruk pos ronda. "Au, sakit, Ran," ujar Mia berusaha untuk berdiri. Namun dia tidak bisa. Kakinya tertimpa motor sama juga dengan kakiku. Pria yang tadi aku hindari, kini dia tergopoh-gopoh menghampiri kami dan membantu mengangkat motor, hingga membuat aku dan Mia berhasil untuk berdiri. "Kalian tidak apa-apa?" tanya pria itu melihatku dan Mia bergantian. Aku menggelengkan kepala, lalu melihat ke arah Mia yang ternyata kakinya berdarah. "Mia, kakimu terluka." "Maaf, Mi," ujarku penuh sesal. "Tak apa, Ran. Duh, bentar dulu, aku mau duduk." Aku membantu Mia untuk duduk di pos ronda yang kosong. Aku menyikap celana piyama Mia dan melihat luka yang memanjang di pergelangan kakinya. "Tunggu sebentar, akan aku bawakan alkohol dulu," ujar pria tadi seraya langsung pergi. Aku tidak terlalu memperdulikannya. Yang aku khawatirkan adalah Mia, sahabatku. Rasa bersalah membuatku terus-menerus meminta maaf seraya mengelap darah yang keluar dari kaki Mia menggunakan tangan. "Gak apa-apa, Ran. Sudah hentikan. Jangan kotori tanganmu dengan darahku." "Jijik," ujar Mia menyingkirkan tanganku dan menjauhkan kakinya dariku. Tidak berapa lama, si pria yang ternyata adalah Raka kembali dengan alkohol dan kasa di tangannya. Kemudian ia mengulurkannya padaku. "Makasih," ucapku menerima kedua benda itu. Mia sedikit meringis saat kasa basah menyentuh lukanya. Aku tahu itu perih, tapi Mia menahannya. "Udah, Ran, lukanya juga ternyata kecil kok." Mia melihat luka goresan memanjang yang cukup dalam itu. "Tapi itu dalam, Mia."
Enggak ah, udah. Mendingan kamu cepat pulang, Ran. Sudah malam ini, ujar Mia padaku. Aku mengeluarkan ponsel dan langsung melihat jam yang ternyata sudah menunjukkan pukul setengah 11 malam. Pantai sudah sangat sepi karena malam sudah sangat larut. Rasanya sangat membingungkan. Ingin cepat pulang, tapi tidak mungkin meninggalkan Mia sendiri di pos ronda. Rumah Mia memang sudah dekat. Tinggal melewati satu petak sawah, kami akan sampai di rumah Mia. Tapi untuk pulang duluan rasanya aku tidak sopan. Apalagi akulah yang sudah menyebabkan Mia celaka sampai berdarah. Memangnya kalian ini habis dari mana sih? Wanita berdua malam-malam. Setelah beberapa lama diam, laki-laki yang ada di depan kami mulai buka suara. Dia menyandarkan punggungnya pada tiang pos ronda dengan tangan yang dia lipat di perut. Enggak dari mana-mana, jawabku dan Mia bersamaan. Kalau tidak dari mana-mana, tidak mungkin malam-malam kalian ada di luar. Perempuan harusnya jam segini sudah ada di rumah. Kalau tidak tidur, ya mungkin nonton TV atau apalah itu. Kenapa kalian keluyuran? Terutama kamu, Rani. Kamu itu anak satu-satunya dari Ibu Sakinah. Setiap hari dia kerja banting tulang untuk menghidupimu. Bukannya berterima kasih dengan menemani dia di waktu istirahatnya, kamu malah pergi keluyuran malam-malam. Aku tertegun mendengar penuturan Raka yang menurutku terlampau berani itu. Tanpa basa-basi, dia memarahiku panjang lebar, seraya membawa-bawa nama ibu, merasa direndahkan dengan banyaknya kata keluyuran yang dia tuduhkan padaku. Aku turun dari pos ronda dan berdiri di depan pria itu. Dengar ya, kamu tidak tahu apa-apa tentang hidupku, dan kami tidak keluyuran seperti yang Anda tuduhkan. Satu lagi, jangan bawa-bawa ibuku karena dia tidak tahu menahu soal ini, tuturku, seraya menatapnya tajam. Pria dengan hidung mancung berkulit hitam manis itu terkekeh kecil. Kini kedua tangannya dia masukkan ke dalam saku celana training. Tidak usah ngotot, mending cepat pulang. Ibumu sedang mengkhawatirkanmu, ucap Raka menyuruhku pergi. Tanpa kamu suruh pun aku akan pergi. Aku menghampiri Mia yang hanya jadi penonton perdebatan kami, kemudian membantunya untuk turun dari pos ronda. Dengan jalan pincang, Mia menghampiri motornya lalu naik siap untuk pulang. Seperti biasa, aku yang mengendarai motor Mia sampai kami tiba di depan rumah Mia. Dengan pelan, aku membantu dia untuk mendorong motor agar masuk ke halaman rumah. Awalnya, Mia terus ngotot untuk mengantarkan aku pulang, tapi aku menolaknya. Tidak mungkin aku tega membiarkan Mia yang kesakitan mengantarkan aku sampai ke rumah. Alhasil, aku pulang seorang diri dengan berjalan kaki. Takut? Jangan ditanya. Tapi saat ini aku sedang berpura-pura berani. Bukan takut Kunti, tapi takut laki-laki yang suka membuka kunci sebelum jadi suami. Membahas hal ini aku jadi ingat si Dimas. Bagaimana nasib dia sekarang ya? Hei, buruan naik. Hampir saja jantungku loncat karena kaget. Tiba-tiba saja sebuah motor berhenti di sampingku dengan pengendara yang tidak asing. Dia lagi. Buruan, ini sudah tengah malam. Gak takut dibegal, ujarnya dengan wajah sangar. Begal apaan? Orang ini di kampung lagian aku gak punya harta apa-apa. Emang bukan begal harta, ucapnya menarikku dengan cara mencubit jaket bagian tangan. Terus begal hati. Aku memutar bola malas menanggapi celotehan Raka, seraya memukul tangan dia yang terus menarik jaketku, seperti memegang kotoran. Lepas, kamu pikir jaketku ini lap? Ujarku menepuk-nepuk bekas jari-jarinya. Buruan naik, Rania, mumpung tidak ada orang yang lihat. Emangnya kamu mau nanti disangka kita sedang di pinggir jalan?
Aku diam sejenak, memikirkan apa yang dikatakan Raka. Ada benarnya juga apa yang keluar dari bibir pria ini. Kalau aku digerebek, diarak sama warga, ibu pasti akan malu. Dan aku tidak mau itu terjadi. Meskipun hati menolak, tapi logika memihak. Hanya untuk menyelamatkan harga diri dan rasa takut, aku pun akhirnya naik dan duduk di belakang Raka. Iyalah di belakang, masa iya duduk di depan? Motor pun melaju, membelah jalanan yang gelap gulita. Hanya ada cahaya dari lampu motor yang membuat kami bisa melihat sekitar. Kunang-kunang di sawah berterbangan, seakan mengajakku berlari dan menari bersama. Tidak terasa bibirku terangkat ke atas, melihat kelap-kelip makhluk kecil ciptaan yang maha kuasa. Sampai aku melihat ke sana kemari saat motor telah berhenti. Ternyata aku sudah berada di halaman rumah. Ada yang aneh, entah motor Raka yang mahal atau aku yang melamun. Rasanya cepat sekali aku sampai di depan rumah. Baru juga naik sebentar, sudah harus turun lagi. Astagfirullah, gumamku, seraya memukul-mukul kepala. Turun, bukan malah istighfar. Apa mau ikut pulang lagi? Ujar Raka menyadarkanku. Buru-buru aku turun dan berdiri di samping motornya. Meskipun rasanya enggan untuk berterima kasih, tapi aku tidak mau jadi orang yang tidak tahu diri. Makasih, sudah nganterin sampai rumah, ucapku dengan sok manis dan lembut. Bukannya menjawab, Raka malah ikut turun seraya mengambil kunci motornya, lalu dia simpan ke saku celana. Mau ngapain dia? Ikut masuk ke dalam rumah? Tidak. Jangan, Raka, aku bisa masuk sendiri. Aku mengadakan tangan menolak dia untuk ikut denganku. Ibu bisa marah besar jika aku pulang sama pria malam-malam begini. Apaan sih? Orang aku mau lihat air ke sawah juga, tuturnya, seraya berjalan mendahuliku. Aku membulatkan mulut lalu nyengir, menyadari kebodohan yang memalukan. Untuk kedua kalinya, aku memukul-mukul kepala, merutuki kecerobohan bibir serta pikiranku. Setelah tubuh pria itu sudah tidak terlihat lagi, aku segera masuk ke dalam rumah dengan langkah pelan, tidak ingin membangunkan ibu yang pastinya sudah tertidur lelap. Dari mana, Rania? Suara wanita tangguh itu terdengar jelas saat aku hendak masuk ke dalam kamar. Ibu keluar dari dapur dan menghampiriku yang masih berdiri di ambang pintu. Jam berapa ini? Kenapa baru pulang? Tanyanya lagi. Nganterin Mia, Bu. Tapi tadi motornya mogok di jalan. Jadinya lah. Jangan menipu ibu dengan alasan yang tidak masuk akal, Rania. Ibu bukan anak kecil yang bisa kamu bohongi dengan alasanmu itu. Ibu melewatiku. Ia duduk di kursi dengan tatapan masih ke arahku. Di bawah kaki ibu ada selimut dan bantal yang teronggok di atas tikar. Seketika aku langsung berpikir, mungkinkah ibu menungguku dengan tidur di sini? Bu, ucapku, hendak menghampirinya. Bersihkan kakimu. Entah rumah mantri mana yang kalian datangi sampai-sampai celana serta kakimu penuh dengan lumpur seperti itu. Aku menunduk, melihat kedua kaki yang memang kotor oleh lumpur bercampur tanah. Kekas aku pergi ke kamar mandi, membersihkan kaki dan berganti pakaian. Setelah semua selesai, aku keluar dan menemui ibu yang masih terjaga seraya menonton TV. Bu, dari mana? Tempat apa yang kamu datangi hingga harus bohong sama ibu? Ujar ibu lagi, semakin membuatku malu dan merasa bersalah. Ternyata serapi apapun aku menyimpan kebohongan, nyatanya insting seorang ibu tetaplah yang paling kuat. Ia bahkan bisa merasakan jika putrinya ini sedang tidak bicara jujur. Maaf Bu, sebenarnya Rania habis bertemu Dimas. Malam-malam begini,
Apa yang kamu lakukan dengan dia hingga kamu pulang tengah malam begini, Rani? Nada bicara ibu naik satu tingkat. Enggak ngapa-ngapain, Bu. Demi Allah, ujarku segera. Wajah ibu langsung berubah tegang. Kulitnya yang kecoklatan karena sering terkena matahari seketika memerah saat mendengar aku pergi menemui seorang pria. Jangan bilang kalian nekat hanya untuk mendapatkan sebuah restu. Kamu mengorbankan kesucianmu untuk laki-laki yang belum tentu akan menjadi suamimu. Tidak, Bu. Demi Allah tidak, sanggaku seraya menggelengkan kepala. Aku yang duduk di atas tikar langsung mengambil tangan ibu dan menciumnya. Linangan air mata mengiringi bibirku saat menceritakan semua tentang Dimas. Tentang aku yang hanya dijadikan bahan taruhan, juga rencana balas dendam hingga terjadinya kepergianku dari rumah malam ini. Kadung dicurigai, aku pun meluapkan apa yang ada dalam hati dan pikiranku agar ibu tahu jika putrinya ini masih menyimpan kewarasan untuk tidak menuruti nafsu dan hasutan setan. Rania sakit hati, Bu, ujarku di akhir kalimat. Usapan di kepala yang aku simpan di pangkuan ibu menegaskan bahwasanya ibuku masih mempercayaiku. Aku semakin tergugu meratapi nasib diri yang dipandang rendah karena ketiadaan harta. Aku orang miskin. Percayalah, Allah sudah menyiapkan jodoh yang terbaik untuk kamu. Entah itu besok atau kapanpun itu, dia akan datang di waktu yang Allah tentukan, tutur ibu dengan suara bergetar. Aku mengangkat kepala, menatap mata ibu yang mengembun. Kesedihanku adalah pilunya. Ibu pasti merasakan sakit yang saat ini aku rasakan. Ibu mau tanya sesuatu, tapi Rania harus jawab dengan jujur. Aku mengangguk. Dengan kedua tangan menangkup pipiku, ibu bertanya, "Apa Rania masih memiliki kesucian?" Tidak ada keraguan dari kedua mata ibu akan pertanyaan itu. Apa ibu mencurigaiku? Aku mengangguk lagi. "Sungguh?" jawab Ran. "Masih, Bu, masih," ujarku dengan bibir yang gemetar menahan tangis. Ibu percaya sama kamu, tapi jangan sampai kepercayaan ibu kamu nodai. Harta seorang wanita adalah kesuciannya. Jaga mahkota kamu, jangan sampai rusak sebelum waktunya. Paham? Aku kembali mengangguk. Kata-kata ibu yang itu selalu berulang-ulang ia katakan. Nasihat yang selalu terngiang di saat aku mulai terbuai dalam indahnya jatuh cinta. Ibu menyudahi percakapan malam ini dengan menyuruhku untuk tidur. Saat akan pergi ke kamar, suara pintu diketuk membuatku dan ibu saling pandang. "Sebentar," ujar ibu seraya berjalan mendekati pintu. Aku hanya diam di depan pintu kamar mendengarkan. Siapa gerangan yang bertamu? "Maaf, Bu, ganggu malam-malam. Ini, tadi saya dapat ini di sawah. Siapa tahu ibu suka." "Ya ampun, besar sekali, Nak Raka. Tentu saja, ibu dan Rani menyukainya," jawab ibu. Penasaran dengan apa yang dibahas dan jika didengar dari suaranya, aku tahu siapa yang datang. Aku berjalan menghampiri ibu dan melihat pada pria yang tengah memegang ember dengan belut sawah di dalamnya. "Alhamdulillah, kalau ibu suka, ini dimasak di sini saja. Terserah ibu mau dimasak gimana juga," ucap Raka seraya memberikan ember itu pada ibu. "Kenapa tidak dibawa pulang sama Nak Raka?" Ibu kembali bertanya. "Orang rumah pasti sudah pada tidur, Bu. Sebaiknya ini untuk ibu saja." Aku mendelikan mata, malas mendengar jawaban Raka. Modus. Ya sudah, biar ini dimasak Rania saja. Besok kalau kamu ke sawah, ibu bagi. Biar dibuat pepes saja ya. Aku membulatkan mata mendengar namaku disebut sebagai orang yang akan berperan untuk menciptakan makanan dari binatang melata bertubuh licin yang Raka bawa. Kata ibu akan dibagi sama Raka besok pagi. Oke,
akan aku buatkan pepes belut maut ala Chef Rania. Tunggu saja. Bersambung.